Podcast main kacau. Kita main kacau. Sip, oke, rekam. Kamera rekam, oke, good. Selamat pagi, Peace Bel Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Senin pagi. Balik lagi bersama gue Alfi di podcast Senin pagi. Gue sekarang coba buat pakai 2 kamera ya. Nanti buat editing sih agak perih, cuma nggak apa-apa lah ya. Namanya juga belajar di CS-ku. Oke, seperti biasanya gue mau bahas dulu mengulas 1 minggu kemarin gue ngapain aja. Yang paling menonjol sih, yang paling mengingat yang paling nempel berkesan itu. Jadi gue coba buat kerja di luar rumah, dia sama anak nom setengah hari gitu. Setengah hari doang, dari jam 12 sampai jam 5 karena ya ada alasan, beberapa alasan gitu. Yang memang ternyata tanpa disadari itu ada vibes yang memang gue udah lama gak ngerasainnya gitu, yaitu rasa kerja di luar. Gitu ya jawabannya, kok norak banget. Rasanya cukup nyaman gitu. Gue udah lama aja gitu, ini lama banget gue ngerasain vibe kayak gitu sampai kepikiran buat jadi kegiatan reguler mingguan mungkin. Soalnya benar-benar fresh sih. Selain itu gue selain gue kerja di luar marah banget saking kelamaan WFH, jadi hal seperti itu jadi hal yang luar biasa, tapi nggak apa-apa. Selain itu gue juga nemu 1 buku tentang parenting yang kita sempat stop sebelumnya karena mungkin belum sempat dibahas aja. Jadi itu kayaknya buku pegangannya Diandra dari dulu. Namanya tuh buku Montessori gitu kalau nggak salah. Jadi cara parenting orang luar gitulah. Dia tuh banyak ngebahas mengenai pembentukan karakter anak dari Golden Age. Jadi katanya 1-3 tahun itu masa pembentukan, 3-5 kalau nggak salah nih, gue masih belum bisa nyemplungin lah, pokoknya 3-5 itu pengembangan kayak gitu-gitulah. Banyak hal, jadi harus terjadwal dan lain-lain. Nanti kita mungkin bisa bahas di lain waktu mengenai parenting dari Montessori ini kayak gimana, ulasannya, reviewnya menurut gue di konten-konten, maksudnya di konten selanjutnya mungkin ya. Ya lumayan hal tersebut bisa jadi taman parenting gue buat ngebangun karakternya Fier gitu. Selain itu, ngomong-ngomong mengenai karakter mungkin, gue sebetulnya udah cukup beberapa lama ini kepikiran salah satu sohib gue waktu dulu kerja di Nuart gitu. Jadi dia itu mungkin satu-satunya teman kerja di Nuart yang sampai sekarang masih kontak. Jadi bukan kolega lagi, mungkin levelnya naik dari teman jadi sohib mungkin. Soalnya dia cukup banyak bantu gitu. Dari kalau misalnya gue lagi apa-apain, dia yang paling cepet tanggap mungkin salah satunya. Maka dari itu karakternya itu cukup bukan unik ya, tapi mengagumkan menurut gue. Dia tuh orang Sumedang by the way. Umurnya beda 3 tahun sama gue, dia lebih muda. Selain itu dia juga konten kreator baru. Nanti mungkin gue bisa di ending video ini gue liatin videonya dia. Ada tuh yang biasanya kalau mau ending tuh ada diklik untuk video selanjutnya, kayak gitu tuh. Nanti gue liatin di sana.
selain itu dia juga kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Dia juga masih kerja, jadi keren lah, maksudnya karakter dia tuh dia masih muda, kegiatannya banyak, tapi so far gue lihat sih balance ya hidupnya. Yang menarik dari beliau ini yang pengen gue bahas itu bukan hal tersebut, tapi karakternya. Seperti yang gue bilang tadi di awal gitu, dia tuh punya karakter yang sopan, ramah, sedia Sunda banget, alim, setahu gue ya. Kalau ngelayar kan urusan masing-masing ya. Jadi di belakang layar itu. Dan tidak lekek CSku, jadi tidak songong gitu. Jadi buat siapapun yang berteman sama dia pasti nyaman sih. Maka dari itu dia juga mungkin salah satu alasan kenapa masih kontak sama gue gitu. Mungkin salah satunya karena dia asik aja gitu, salah satunya. Dan selain itu di sisi lain dia juga embrace buat perubahan ataupun tadi itu kan, aduh dia apa ya, dia embrace perbedaan dan perubahan kayak gitu. Jadi adaptif lah orangnya, jadi orang Sunda yang bager gitunya kumaha, tapi adaptif juga gitu, nggak kaku gitu orangnya. Jadi kayaknya ini menarik sih, gue pengen gali gimana sih orang tuanya dulu mendidik kayak gitu, bla bla bla, dari kecilnya gitu, lingkungan kayak gimana. Yang ngobrol ringan mengenai masa kecil dan parenting yang dia tahu mungkin ya. Jadi memang dia itu salah satu orang yang menerapkan prinsip menurut gue nih, yang act locally, think globally katanya gitu. Dan kayak tagline asuransi atau apaan dari SQ kali. Ya, orangnya sih udah ada di sini sebetulnya. Gue pengen langsung ngajak ngobrol dia. Kita langsung kenalin aja yuk. Herdi Sofarway. Asik, Her. Herdi Sofarway. Waalaikumsalam. Kita langsung pakai kamera ini. Oh, siap. Apa kabar? Sehat, Mang. Alhamdulillah. Kamu salam semua. Alhamdulillah sehat. Mantap. Satu kata untuk Alfi pada pembukaan barusan. Berlebihan. Ameh wah aja, Mang. Berlebihan. Enggak sih, tapi to be honest, emang ya itu disclaimer aja. Menurut gua kan nggak tahu sama yang lain emang ya. Siapa tahu mana pencitraan kayak Jonathan. Siapa kayak itu Jonathan? Oke. Saya mau menyebutkan Jo yang lain tapi nggak enak. Oke, Mang. Oke. Siapa? Siapa? Aduh, mesti gak di podcast batu ya, Mang. Sehat, Mang. Alhamdulillah. Jadi gini, Mang, orang teh pengen ngajak ngobrol aja sebetulnya. Mungkin ente udah pernah nonton podcast ini apa sebelumnya? Iya loh, sering kan saya adalah pendengar setia Anda. Waduh, pokoknya mah nomor 3 lah. 3, soalnya di sana ada 4. Iya, itu makanya istri, orang tua, nah ketiga itu saya. Oh, iya. Yang keempatnya mah nggak tahu. Biasanya mungkin aing gitu. Oh, aku yang lain ya. Aku yang lain. Oke, Mang. Gini, Mang, orang tuh kan sekarang udah jadi babe nih, Mang. Kita dulu kenal lagi masih bujang ya. Masih aing sering. Berapa lalu sih? 5 kayaknya. Ada aing 2016. 6 tahun. Jadi itu udah lama ya kita temenan. Dari orang umur 19 tahun berarti. 19 aing masih bawah kepala 2 ya. Mantap juga ya. Mantap. Ya gini, Mang. Ya kita tuh udah kenal lama, maka dari itu aing tuh berani buat ngajak ngobrol mana gitu. Jadi memang yang orang pengen gali itu, walaupun mana sebetulnya belum nikah ya, Mang ya. Iya. Tapi dan mungkin ente punya pikiran sendiri mengenai parenting kayak gimana. Oke. Nah, yang pengen orang gali itu, Mang, pertamanya teh ente itu waktu kecil gitu ya, lingkungan di rumah tuh kayak gimana sih, Mang? Terus orang tua tuh bapak mama kayak gimana gitu. Dan kalau boleh diceritain, itu tuh berapa bersaudara gitu? Ya. Masuk cerita? Silakan Mang asli, Mang. Pokoknya mah orang teh emang
dua bersaudara ya, awalnya dua bersaudara. Iya. Sampai sekarang juga dua bersaudara sih. Saya terlahir dari keluarga yang Cemara? cukup enggak juga sih. Oh, Yang cukup inilah apa namanya tuh kondusif. Oke. Jadi tidak pasien itu bisa Nah gitu itu, ya. itu kan banyak lah ya gitu orang-orang yang Yang orang-orang hebat yang lahir dari keluarga yang kurang kondusif sebenarnya. Dan saya alhamdulillah dari keluarga yang cukup kondusif. Jadi apa tadi? dari kecil ente Oh, dari kayak kecil. gimana? Dari Didikan kecil oleh teh. mama papa teh kayak gimana? Manggilnya mama papa? Ya, Mama papa. almarhum papa ya? Nah, malah bapak lah Iya mama Nah, papa gitu gimana? kayak gitu. Coba flashback dulu ya. Udah lupa sebenarnya mah. Jadi Cobain bantu deh. Ingatan pertama mana kapan tuh? Ingatan pertama tuh yang mana pertama ingat tuh apa yang waktu kecil teh gitu? kayaknya mah yang saat ini ya karena perlu waktu. Cuma inget teh ini lahiran ade itu masih ingat banget ketika lahiran ade di bidan gitu. Saya orang teh sembunyi di bawah kasur si mama dulu teh kan di bidan tuh ada kasur. Di kolongnya sembunyi karena takut sebenarnya mah. Terus ketika si mama makan ikut makan kayak gitulah yang masih ingat banget mah kayak gitu. Dan itu Mana ya? namanya juga anak-anak Iya. kayak gitulah. Mungkin itu terus yang lebih awalnya lagi apa ya? Yes, oke deh. Jadi kita bisa confirm ente bisa mengingat waktu itu berapa tahun? 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. 5-6 tahun. Itu ingatan pertama gitu. Dan mungkin ente bisa ceritain waktu ente 6 tahun tuh. Dari sebelum punya adik sampai punya adik, gimana sih treatment mama bapak ke ente tuh? Okay. Kalau sebelum punya adik mah sih kayaknya jadi ini banget lah. Jadi namanya teh apa ya? Kalau anak satu-satunya gitu. Pokoknya mah dimanja banget awalnya mah kayak gitu. Kayak dulu itu kalau kan dulu dari kecil teh emang suka main game ya. Jadi kalau sama saudara teh main game dibiarin aja gitu. Main game terus kalau main biasanya itu kayak dipantau lah. Kalau kayak main kejauhan dicariin kayak gitu. Kalau mainnya ke sawah terus sampai kotor-kotor gitu dimarahin kayak gitu sih dulu tuh. Nah sampai ke adanya ade mah jadi mungkin bukan berkurang tapi lebih dibagi gitu fokusnya tuh. Iya. Manusiawi lah. Baca. Kayak gitu. Terus ketika ada ade mah mulailah jadi ada kecemburuan. Sebenarnya ada kecemburuan karena ya namanya juga ade kan lebih muda gitu. Dikasih wajar lah. perhatian Wajar lah kalau si orang tua merhatiin yang lebih muda lah kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak mainan, kayak baju kadang ya yang ade mah yang kakak mah nantilah gitu kayak gitu. Jadi yang ade dulu terus juga si ade kan lebih ganteng, lebih imut dulu itu jadi wajar lah. Mana gimana menakutkan? Kalau saya mah dulu ya kata si mama pas lahir si muka saya itu panjang mah. Asli mah. Asli. Astagfirullahaladzim kayak Akbar Tanjung gitu. Bisa ada nggak sih apa ini? Ada deh kayaknya. Iya tahu. Ketawa. Kayak gitu mah pokoknya mah. Coba sensor lagi. Oke mang. Ya. Gitu.
Susah bajingan. Podcast main kacau. Kita main kacau. Buat anjing. Oke. Oke, Oke. kita skip. Geus anjing. Geus. Tuh, atau radio, tolong banting bisa gitu. Aduh, anjing. Oke, kita skip. Kita skip. Terus bagaimana? Gue jadi penasaran banget ya. Aduh. Ceritanya gimana? Bisa. Oh, jadi orang jadi inget saat buka Adi itu bang. Di mana? Gimana tuh, Bang? Aduh. Tuh. Gitu ya pokoknya mah pasti mama lihat orang lahir teh oh gini ternyata. Geus. Ya Allah. Skipnya itu. Waduh ngomongin. Kayak kita bakal ada bahasan tersendiri mungkin. Oke. Pokoknya setelah lahir orang teh tinggal di Bandung dulu mah sebenarnya di Oh, pernah. karena si mama kan dulu kerja di Bandung, nikah juga di Sumedang, terus ke Bandung lagi sama si bapak teh kerja di sini. Nah terus setelah setahun baru nih pindah ke Sumedang. Di Sumedang tuh sebenarnya nggak banyak ingatan sih, cuma yang cukup ingat. Sorry, Mang. Oke, itu guys emang lucu sih, emang lucu. Lucu. Si mama emang humoris juga sebenarnya mah. Gak tahu. Oke. Kan dulu apartemen emang lagi ngetren dulu di sana. Terus apa tadi? Kau nggak terganci. Kau nggak terganci. Mau tikus. Banget itu aja dulu. Emang Dari mana? tadi kan sempat ke Bandung gitu. Setelah dari Bandung Memang setahun. pernah tinggal di Bandung berarti ya? Ya cuma masih bayi sih, di bawah 1 tahun. Pokoknya sudah setahun teh pindah lagi ke Sumedang karena kata si mama ya di Bandung gak ada yang ngurusin kan, si mama sampai kerja. Sebelumnya mah diurus sama inilah penghuni kontrakan gitu bergilir. Tapi setelah yang dikontrakan pada punya anak jadi nggak ada yang ngurus, jadi pulang ke Sumedang dan ngurus sama Kalau boleh keluarga. tahu mana masih ingat daerahnya di mana dulu? Di daerah Ciberem Cimahi. Ciberem dekat dong, Mak. Emang deket. Makanya mah Gunung Batu teh adalah rumah teman-temannya si mama katanya gitu. Wah, kalau jadi bisa asal gila lu. Emang ada rencana dari dulu deh, cuma belum bisa sampean. Bisa main lah, main sini lu ajak main. Boleh juga. Banyak main. Oke. Siap. Jadi terus setelah satu tahun ke Sumedang,
Nah gak banyak ingatannya sebenarnya mah, cuma yang ingatnya di Ciamis mang, karena si bapak orang Ciamis. Terus nah pas di Ciamis teh kayak jadi inilah kayak anak yang apa ya, pokoknya disayang banget lah gitu mang sama orang-orang di Ciamis teh. Walaupun katanya dulu teh emang sih rambut kan sekarang teh masih masih apa ya, keras gitu lah. Cuma dulu dari kecil teh di Ciamis tuh udah dibikin apa, kayak bikin apa ya, sebutan gitu si rambut ijuk gitu. Terus juga Naruto. Kayak gitu aja trong bahasa Sundanya mah gitu. Kayak gitu dari Ciamis teh emang ada perbedaan nih antara di Ciamis dan di Sumedang teh. Cara ininya teh kayak